Front Pembela Islam atau FPI menuntut Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Anton Carlyan untuk mundur dari jabatannya karena dituduh tidak profesional. Kapolda Jabar pun mengaku siap mundur jika dirinya bersalah. Ancaman intoleransi secara faktual masih ada. Camat Pajangan Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Julius Suharta ditolak oleh sebagian warganya karena non-muslim. Bupati Bantul tetap mempertahankan Julius sebagai camat. Pemerintah lebih condong perlunya pembatasan bagi parpol yang akan mengajukan calon presiden pada pemilu serentak 2019 mendatang. Sementara suara di parlemen terbelah dan terjadi perbedaan pandangan. Halo pemirsa, selamat sore. Itu sejumlah informasi akan kami hadirkan di Prime Time News pada sore hari ini bersama saya Afiani Malik. Ya, dan saya Fitri Megantara. Pemirsa, 3 topik yang tengah menjadi perhatian publik akan kami sajikan secara mendalam. Ya, pertama Menko Polhukam dan juga sejumlah tokoh lain menyebut Front Pembela Islam terus menggunakan tekanan untuk mengintervensi proses hukum yang tengah ditangani oleh aparat kepolisian. Di topik yang kedua tentang ancaman intoleransi masih ada di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, seorang camat non-muslim didesak untuk mundur dengan alasan perbedaan keyakinan. Dan topik lainnya mengenai RUU penyelenggaraan pemilu. Bagaimana Pilpres dan juga pemilu legislatif 2019 mendatang dilaksanakan secara serentak. Ini mengacu pada putusan MK pada tahun 2014 lalu. Sejauh mana implikasinya bagi masyarakat dan juga partai politik serta masing-masing parpol yang menyiapkan calon presidennya sendiri. Polemik ini akan diperkirakan alot di tingkat peta pertarungan politik DPR. Inilah pemirsa Prime Time News memberi makna dalam berita. Ribuan anggota Front Pembela Islam berdemo di Mabespori menuntut pencopotan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Anton Carlyan. Dan FPI menuding Anton Carlyan berlaku tidak profesional dalam penanganan kasus dugaan penghinaan simbol negara oleh pimpinan FPI Rizik Syihab dengan membiarkan terjadinya bentrok massa organisasi kemasyarakatan. Ya, tidak hanya itu, FPI juga meminta Kapolri mencopot Kapolda Metro Jaya. Dipimpin oleh Rizik Syihab, masa Front Pembela Islam mendatangi Mabespori setelah sebelumnya menggelar long march dari Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan. Di depan gedung Badan Pemeliharaan dan Keamanan Bahar Kampolri di Jalan Trunojoyo, Rizik berorasi menuntut Kapolri Jenderal Tito Karnavian mencopot Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Anton Carlyan dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Iriawan. Dalam orasinya, pimpinan FPI menuding Anton Carlyan tidak profesional dalam penanganan kasus dugaan penghinaan simbol negara oleh Rizik Syihab dan membiarkan terjadinya bentrokan massa FPI dan massa Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI). Sementara Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Iriawan dianggap FPI telah mengadu domba massa FPI dengan himpunan mahasiswa Islam saat berlangsungnya demo kasus dugaan penodaan agama oleh Basuki Cahayapurnama. Sebagai langkah pengamanan, sekitar 2.800 personel gabungan dari Polri dan TNI disiagakan beserta 5 unit mobil Barakuda dan 3 unit mobil water cannon. Mendekati pukul 12 siang, juru bicara FPI Munarman bersama 17 perwakilan FPI diterima oleh Karopenmas Polri, Brigjen Pol Rikwanto dan Kepala Pelayanan Markas Mabespori Kombes Budi Wijanarko di Gedung Bahar Kam. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabespori mengungkap telah menampung aspirasi massa FPI. Kita menyambut positif apa yang disampaikan oleh mereka yang unjuk rasa, apa yang disampaikan oleh perwakilan mereka, dan kita akan lakukan pendalaman terhadap informasi tersebut. Tentunya ini butuh waktu, kemudian ada mekanisme tersendiri. Usai menggelar pertemuan di Gedung Bahar Kam, juru bicara FPI Munarman berorasi menyampaikan hasil pertemuannya dengan perwakilan Polri. Kita harapkan dan kita ucapkan terima kasih
atas sambutan dari Kepolisian Republik Indonesia pada hari ini. Suasana kita sejuk, kita berdialog dengan baik, dan kita ucapkan sekali lagi terima kasih karena inilah sambutan yang sesungguhnya, inilah sesungguhnya peran yang dibutuhkan oleh masyarakat terhadap institusi kepolisian yang menerima aspirasi umat Islam. Usai orasi Munarman, masa FPI kemudian bergerak meninggalkan gedung Bahar Kampolri. Sebagian kembali ke Masjid Al-Azhar di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sebagai titik awal masa FPI berkumpul sebelum menggelar aksi. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Masa Ormas FPI mengikuti aksi unjuk rasa damai di Mabes Polri siang tadi. Dan masa datang untuk menyampaikan beberapa aspirasi terkait dengan kejadian pasca pemeriksaan Rizik Syihab di Mapolda Jawa Barat Kamis 12 Januari silam. Sekitar 2.000 lebih massa dari Ormas FPI, Senin 16 Januari 2017, melakukan long march dari arah perempatan PLN Bulungan menuju Gedung Bahar Kampolri. Aksi unjuk rasa yang dipimpin Imam Besar FPI, Rizik Syihab itu mendapat pengawalan dari aparat TNI dan Polri. Setibanya di Mabes Polri, 18 orang perwakilan ketua dan sesepuh FPI menyampaikan beberapa hal yang menjadi aspirasi melalui Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Pol Rikwanto. Di antaranya permintaan adanya langkah investigasi oleh Kapolri terhadap kinerja dari Kapolda Jawa Barat sewaktu penanganan kejadian pasca pemeriksaan Rizik Syihab di Polda Jawa Barat. Kamis 12 Januari 2017, insiden keributan antara GMBI dan FPI terjadi di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, tak jauh dari Mapolda Jawa Barat usai Rizik Syihab menjalani pemeriksaan. Tak jelas apa yang menyulut bentrokan kedua kubu. Untuk mengendalikan massa, petugas dari Polda Jawa Barat mendorong ormas menjauh dari Mapolda. Pasca kejadian tersebut, sejumlah keributan antara Ormas FPI dan LSM GMBI terjadi di beberapa kota di Jawa Barat. Salah satunya terjadi di Kampung Tegalwaru, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jumat 13 Januari 2017 dini hari. Terjadi insiden pengerusakan disertai pembakaran kantor sekretariatan LSM GMBI. Atas kejadian tersebut, Polda Jawa Barat menangkap 20 orang yang diduga terkait di sejumlah tempat. Tim Liputan Metro TV. Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh FPI di depan Mabes Polri menuntut sejumlah poin, diantaranya menuntut investigasi dugaan kasus penganiayaan anggota FPI di Bandung dan juga mendesak Polri untuk mencopot Kapolda Jawa Barat. Yang pertama, agar kepolisian khususnya di wilayah Jawa Barat jangan ada lagi pembiaran terhadap indikasi-indikasi adanya ormas yang melakukan tindakan anarkis. Ini berkaitan dengan diduga ormas GMBI melakukan upaya pelanggaran hukum, tapi diduga dibiarkan oleh petugas. Yang kedua, adanya kasus-kasus yang diduga pilih kasih. Kalau kasus dari TPI, dari FPI, itu cepat diproses. Kalau dari yang lainnya tidak segera. Yang ketiga, pada dasarnya ormas-ormas ini, termasuk ormas FPI, sangat sayang dan mencintai kepolisian. Dan diharapkan kepolisian bisa bekerja secara profesional. Kemudian diminta juga kepolisian tidak berpolitik. Karena mereka menduga akhir hari ini kepolisian seperti bermain politik. Yang keempat atau yang berikutnya, kepolisian juga harus paham tentang adanya ancaman dari yang dinamakan PKI supaya bisa memilah-milah di lapangan. Kemudian berikutnya mereka perwakilan ini menyampaikan menyayangkan apa yang telah terjadi di wilayah Jawa Barat pasca pemeriksaan Saudara Habib Rizik sebagai saksi. Di situ terlihat seolah-olah
ada pembiaran terhadap Ormas GMBI dan perlakuan keras kepada Ormas FPI. Dan yang terakhir, mereka menyatakan kejadian di Polda Jawa Barat pasca pemeriksaan Habib Rizik adalah merupakan skandal dan meminta untuk Kapolda Jawa Barat dievaluasi atau dicopot dari jabatannya. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Irjen Pol Anton Carlyan mengaku siap dicopot jika dinilai bersalah dalam kasus penindakan keributan antara massa FPI dengan Ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia atau GMBI. Ya, seperti diketahui FPI dan GMBI sempat bentrok saat pemeriksaan Rizik Syihab di Polda Jabar beberapa waktu lalu. Setelah bentrokan antar kedua ormas tersebut, massa FPI mendesak agar Kapolda Jabar Irjen Pol Anton Carlyan mundur dari jabatannya. Mereka menilai Anton tidak bersikap objektif dalam penanganan kasus bentrokan tersebut. Ya, bahkan mereka mengklaim Kapolda Jabar telah melakukan kriminalisasi kepada ulama. Massa kontra Anton Carlyan juga menyebutkan Kapolda Jabar merupakan pembina harian dari GMBI. Oleh sebab itu mereka mempertanyakan eksistensi Anton saat menangani kasus hukum bentrokan antar ormas tersebut. Menanggapi tudingan dan juga desakan tersebut, Irjen Pol Anton Carlyan mengaku siap jika dirinya harus dicopot dari jabatannya karena kasus ini. Namun Anton Carlyan juga meminta mereka membuktikan atas segala tuduhan yang dialamatkan kepada dirinya. Habib Rizik ataupun kubu yang lain, itu tanggapan Bapak seperti apa? Hukum akan ditegakkan. Kalau ada dari kubu misalkan FPI yang salah, kita tindak tegas. Begitu juga dari LSM yang salah juga kita tidak tegas. Jadi kita akan adil dan kita tidak akan pilih kasih. Pak, ada petisi untuk mencopot Bapak terkait dengan bentrokan kemarin Pak oleh FPI? Silahkan, kalau saya dianggap salah dan saya mendapat jabatan itu adalah amanah, bukan untuk mendapat jabatan. Untuk bangsa dan negara jangankan jabatan, jiwa saya pun juga siap saya serahkan. Jadi intinya Bapak akan memproses dua kasus tersebut? Saya kesini itu bukan untuk jabatan. Nih silakan, kalau mau diambil juga sekarang silakan. Tapi tunjukkan bahwa saya salah. Tapi selama saya benar, saya akan maju terus. Ya. Pemirsa, aksi massa FPI di Mabes Polri menyita perhatian dua menteri Kabinet Kerja, yaitu Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan juga Menko Polhukam Wiranto. Menteri Agama mengaku tidak akan mengintervensi proses hukum yang tengah berjalan di Polri. Ya, sedangkan Menko Polhukam berharap demonstrasi tidak menjadi tren dan tidak bertujuan menyudutkan pihak tertentu. Ya, tentu posisi Kementerian Agama tentu bukan pada tempatnya untuk masuk wilayah hukum, karena itu adalah kewenangan dari aparat penegak hukum kita. Kementerian Agama sebatas melakukan preventif, bagaimana agama digunakan betul-betul justru untuk menyatukan kita di tengah-tengah keragaman, karena setiap agama itu menyampaikan pesan yang sama, bagaimana agar setiap kita itu bisa tetap hidup rukun, damai, dan seterusnya. Bukan sebaliknya, bukan lalu kemudian agama dijadikan faktor atau alat untuk memecah belah di antara kita. Ini yang terus-menerus kita lakukan, tidak hanya ke tokoh-tokoh agama, ke ormas-ormas Islam, tapi ke semua kita melalui penyuluh-penyuluh agama kita dan semua yang ada di lingkungan Kementerian Agama. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Prime Time News akan segera kembali sesaat lagi, diantaranya dengan informasi terkait bagaimana seharusnya Polri bersikap atas tekanan ormas.